Selamat siang teman-teman semua, selamat siang juga kepada Ibu, semoga kita selalu diberikan kesehatan. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk kelompok kami. Di hari ini kami akan mempresentasikan materi tentang perusahaan persekutuan. Kalau begitu langsung saja ke materinya. Apa sih perusahaan persekutuan? Yang pertama, persekutuan atau partnership adalah suatu penggabungan di antara dua orang, badan atau lebih untuk memiliki bersama dan menjalankan suatu perusahaan guna mendapatkan laba atau keuntungan. Penggolongan persekutuan. Di sini penggolongan persekutuan terbagi atas dua. Yang pertama itu persekutuan firma. Persekutuan firma atau VA adalah persekutuan yang didirikan atau diadakan untuk menjalankan perusahaan dengan menggunakan nama bersama, di mana semua sekutu bertanggung jawab penuh dan biasanya ikut aktif menggolongkan perusahaan. Lalu yang kedua, persekutuan komanditer atau CV adalah suatu bentuk perjanjian kerjasama untuk perusahaan di mana salah satu atau lebih dari anggotanya bertanggung jawab terbatas. Bertanggung jawab terbatas ini terbagi atas dua. Yang pertama itu sekutu aktif, adalah sekutu yang ikut aktif menggolongkan perusahaan dan bertanggung jawab penuh dengan seluruh harta pribadinya. Lalu yang kedua, sekutu pasif atau silent partner adalah sekutu yang hanya menyetor modal saja tanpa ikut menggolongkan perusahaan. Karakteristik persekutuan. Jadi yang kita ketahui, karakteristik persekutuan terdiri atas 5. Yang pertama, berusaha bersama-sama. Kedua, jangka waktu terbatas. Ketiga, tanggung jawab yang tidak terbatas. Keempat, memiliki suatu bagian atau hak di dalam persekutuan. Dan kelima, pengambilan bagian keuntungan persekutuan. Nah, berusaha kita bahas satu persatu. Yang pertama, berusaha bersama-sama. Maksud berusaha bersama-sama yaitu setiap anggota atau partner merupakan agen daripada persekutuan untuk mencapai tujuan usahanya. Jadi bersama-sama untuk menggapai tujuan usaha, tidak sendiri-sendiri. Jangka waktu terbatas. Persekutuan tetap ada selama orang-orang atau badan yang mengadakan persekutuan itu ada dan masing-masing tetap menghendakinya. Setiap perubahan yang berhubungan dengan maksud mengakhiri perjanjian dari anggota berarti membubarkan persekutuan. Jadi, bersama-sama membuat persekutuan. Namun ketika salah satu anggota mau keluar dari persekutuan, berarti persekutuan itu dibubarkan. Yang kedua, tanggung jawab yang tidak terbatas. Tanggung jawab seorang anggota tidak terbatas pada jumlah yang ditanamkan di dalam usaha persekutuan. Apabila dalam keadaan tertentu persekutuan tidak dapat membayar hutang-hutangnya karena jumlah kekayaannya tidak cukup, maka kreditur berhak menagih pada salah seorang dari anggota persekutuan tersebut. Jadi semuanya bersama-sama bertanggung jawab. Apapun yang contohnya mereka hutang demi perusahaan, berarti bank atau kreditur berhak untuk menagih di salah satu anggota karena mereka juga termaksud anggota, jadi bersama-sama bertanggung jawab. Yang keempat, memiliki suatu bagian atau hak di dalam persekutuan. Kekayaan ditanam di dalam persekutuan tidak lebih dari milik yang terpisah dari anggota yang menjadi kekayaan persekutuan. Anggota yang menanamkan kekayaan ke dalam persekutuan berarti menyerahkan haknya untuk mengusahakan dan menggunakan kekayaannya itu, dan sepenuhnya rela untuk dipakai guna mencapai tujuan persekutuan. Hak yang diberikan kepada persekutuan ini memberikan hak yang sama dengan anggota lain untuk memimpin dan menjalankan usaha persekutuan. Jadi persekutuan ini didirikan bersama-sama dan setiap orang atau anggota dalam persekutuan memiliki haknya juga sama. Yang kelima atau yang terakhir, pengambilan bagian keuangan persekutuan. Pengambilan bagian keuangan persekutuan
Setiap anggota mendapat bagian dari keuntungan persekutuan. Suatu persetujuan yang dibuat untuk membagi keuntungan itu sendiri tidak merupakan suatu bentuk persekutuan. Seorang anggota mungkin hanya menyumbangkan tenaganya dan lainnya, sebagian harta kekayaannya. Maka untuk anggota yang menyumbangkan tenaganya itu juga harus mendapatkan bagian keuntungan sesuai dengan imbangan jasa yang diberikan. Jadi untuk pengambilan bagian keuntungan persekutuan ini, biasanya keputusan itu ada pada persekutuan tersebut. Mau dibagi rata atau mau dibagi sesuai modal yang ditanamkan, itu terserah badan-badan yang ada dalam persekutuan tersebut. Jadi tergantung apa yang mereka pakai di sini. Kalau mau seimbang berarti setiap keuntungan dibagi sama rata, ataupun mau keuntungan dibagi sesuai dengan modal penanaman masing-masing anggota. Di sini selain karakteristik, saya juga akan menjelaskan menyangkut dengan akuntansi keuangan lanjutan terhadap persekutuan. Nah, yang kita ketahui, akuntansi keuangan lanjutan terhadap persekutuan dibagi atas dua. Yang pertama, akuntansi terhadap penyertaan modal dalam persekutuan, dan yang kedua, akuntansi terhadap kegiatan usaha persekutuan. Nah, akuntansi terhadap penyertaan modal dalam persekutuan ini adalah masalah akuntansi yang spesifik pada persekutuan, yaitu masalah yang berhubungan dengan pengukuran milik atau penyertaan hak masing-masing anggota di dalam perusahaan. Jadi teman-teman, kalau teman-teman melihat dari awal mengenai karakteristik persekutuan, di situ di bagian poin yang kelima itu membahas mengenai pengambilan bagian keuangan persekutuan. Nah, ini ada sangkut pautnya dengan akuntansi keuangan lanjutan dalam persekutuan. Hak dari anggota diistisarkan di dalam rekening modal masing-masing yang terdiri dari penanaman mula-mula, penanaman tambahan atau PRIF, dan PRIF serta bagian dari keuntungan atau kerugian usaha. Para anggota boleh membuat persetujuan dalam membagi keuntungan atau kerugian dalam berbagai macam cara sesuai dengan hak penyertaan mereka masing-masing. Di sini peran akuntansi keuangan lanjutan terhadap persekutuan, yaitu dia akan memaparkan bagaimana cara pembagian keuntungan dan kerugian setiap masing-masing anggota dalam persekutuan. Seperti yang ada di slide, saya sudah memaparkan contoh. Di situ contohnya Tuan A, B, dan C mendirikan suatu persekutuan dengan investasi masing-masing 75.000, 25.000, dan 50.000. Mereka setuju untuk membagi keuntungan dan kerugian dengan perbandingan yang sama rata. Apabila persekutuan mendapatkan laba 90.000, maka rekening modal untuk masing-masing anggota tersebut sebagai berikut. Rekening modalnya, kekayaan bersih 150.000. Investasi mula-mula untuk kekayaan bersih di situ 150.000. Nah, 150.000 ini didapat dari mana? Didapat dari modal Tuan A sebesar 75.000, modal Tuan B sebesar 25.000, dan modal Tuan C sebesar 50.000. Keuntungan bersih. Tadi di soal menyatakan jika seandainya mereka mendapatkan laba 90.000, maka akan dibagi sama rata. Nah, keuntungan bersih 90.000 dibagi pada modal Tuan A dibagi kepada Tuan A sebesar 30.000, Tuan B 30.000, dan Tuan C 30.000. Nah, jumlah kekayaan bersih yang didapat 240.000. Nah, 240.000 ini didapat dari jumlah modal. Yang pertama, Tuan A punya investasi mula-mula ditambah dengan keuntungan, dapatnya 105.000, dan modal Tuan B yang mula-mulanya 25.000 ditambah dengan 30.000 keuntungan, hasilnya 55.000, dan modal Tuan C 50.000 ditambah dengan keuntungan 30.000, hasilnya 80.000. 105.000 ditambah dengan 55.000 serta 80.000, hasilnya 240.000. Itu adalah contoh untuk pembagian keuntungan untuk setiap anggota pada persekutuan. Setoran modal berupa kas dan setoran modal berupa aktiva non-kas atau setoran modal berupa non-kas. Di sini saya menggunakan dua pengakuan. Yang pertama, pengakuan modal dengan metode bonus, dan kedua pengakuan modal dengan metode goodwill. Pertama, di situ ada contoh soalnya.
yaitu Tuan Tejo dan Tuan Bagas sepakat mendirikan usaha persekutuan firma dengan nama Mbagusi. Sebagai setoran awal masing-masing sekutu menyediakan modalnya, yaitu Tuan Tejo sebesar 240 juta dan Bagus sebesar 200 juta. Pertanyaannya, bagaimana pengakuan setoran modal awal pendirian persekutuan tersebut dengan menggunakan metode bonus dan metode goodwill? Dalam jurnal untuk setoran modal, yaitu kas bertambah pada modal Tejo sebesar 240 juta atau kas di debit sebesar 240 juta dan modal Tejo bertambah di kredit sebesar 240 juta. Bila dalam pendirian persekutuan tidak ada ketentuan proporsi pengakuan di dalam perjanjian, maka proporsi pengakuan modal dengan metode bonus besarnya dibagi rata. Oke, sekarang kita masuk di pengakuan modal dengan metode bonus. Situ ada tabel, ya, ada keterangan. Keterangannya ditulis nama Tejo dan Bagas atau nama persekutuan dari masing-masing persekutuan. Dan setoran modalnya kita ambil dari setoran modal awal. Yang pertama Tejo 240 juta dan Bagas sebesar 200 juta. Kemudian metode bonus. Jadi metode bonus ini, kalau untuk setoran bonus ini berarti dibagi rata, yaitu 220 juta untuk Tejo dan Bagas 220 juta didapat dari setoran modal 240 juta ditambah setoran modal Bagas 200 juta, hasilnya 400 juta. Jadi dari 400 juta ini dibagi 2 dapat 220 juta. Untuk pembagian rata metode bonusnya. Sedangkan besarnya bonus ini didapat dari setoran modal Tejo dikurangi dengan metode bonus 220 juta, hasilnya 20 juta untuk besarnya bonus. Dan untuk besarnya bonus Bagas ini didapat dari setoran modal 200 juta dikurangi 220 juta di metode bonus, dapat hasilnya minus 20 juta. Jadi jumlah untuk setoran modal adalah 440 juta dan jumlah untuk metode bonus ada 440 juta. Jurnal untuk mencatat besarnya bonus, yaitu modal Tejo berkurang di debit sebesar 20 juta dan modal Bagus bertambah di kredit sebesar 20 juta. Dengan demikian, modal Tejo akan berkurang sebesar 20 juta dan modal Bagus bertambah sebesar 20 juta. Bertambahnya modal Bagus merupakan kompensasi atas kemampuan yang dimilikinya. Setelah adanya perubahan modal yang diakibatkan perhitungan metode bonus, maka neraca Mbagusi adalah aktiva sebesar 440 juta didapat dari modal awal Tuan Tejo dan Bagas yang ditambahkan tadi, yaitu 440 juta berupa kas di aktiva, dan pasifanya yaitu modal Tejo 220 juta dan modal Bagus 220 juta. Jadi jumlahnya untuk aktiva sebesar 240 juta dan untuk pasifanya 440 juta. Selanjutnya kita masuk pada pengakuan modal dengan metode goodwill. Yaitu untuk keterangannya masih tetap sama dengan yang pertama, Tuan Tejo dan Bagus. Setoran modalnya juga masih sama 240 juta dan 200 juta.
Selanjutnya untuk metode goodwill, yaitu 240 juta untuk Tuan Tejo dan untuk Tuan Bagus sebesar 240 juta. Untuk metode goodwill ini digunakan nilai nominal modal yang paling besar yang selanjutnya dijadikan nilai modal yang harus dimiliki oleh para sekutu. Jadi total dari metode goodwill ini adalah 480 juta dan setoran modal sebesar 440 juta. Untuk besarnya modal goodwill kita kurangi, kalau untuk mencari besarnya modal goodwill itu dikurangi dari metode goodwill. Jadi metode goodwill untuk Tejo ini dikurangi 240 juta dikurangi dengan setoran modal 240 juta, jadi hasilnya 0, tidak ada ya. Terus untuk besarnya goodwill pada Bagus itu di metode goodwillnya 240 juta dan setoran modalnya 200 juta dikurangi dapat hasilnya 40 juta untuk besarnya goodwill. Nah, sekarang kita cari jumlah untuk besarnya goodwill. Jumlahnya itu didapat dari metode goodwill, jumlahnya 480 juta dikurangi 440 juta yang jumlah yang ada pada setoran modal. Jadi hasil besarnya goodwill untuk jumlahnya itu sebesar 40 juta. Jadi untuk neracanya Mbak Agusi ini untuk aktivanya berupa kas sebesar 440 juta dan goodwill sebesar 40 juta. Jadi 440 juta ini diambil dari jumlah setoran modal dari Tejo dan Bagus, dan goodwill ini diambil dari besarnya goodwill jumlahnya. Pasifanya yaitu modal Tejo sebesar 240 juta diambil dari metode goodwill dan modal Bagus sebesar 240 juta diambil juga dari metode goodwill. Jadi jumlah dari aktiva dan pasiva ini adalah 480 juta. Penyetoran modal berupa aktiva non-kas. Jadi setoran modal non-kas ini yang saya dapat terdiri atas dua. Yang pertama, investasi non-kas dicatat pada nilai wajar ketika dilakukannya investasi. Dan yang kedua, secara konseptual nilai wajar harus ditentukan atas kesepakatan bersama seluruh sekutu. Bapak Boni dan Alvin mendirikan usaha dengan nama PT Rajasa. Masing-masing menyetorkan modal berupa boni yaitu kas sebesar 100 juta dan Alvin yaitu gedung sebesar 25 juta, tanah sebesar 60 juta dan truk sebesar 75 juta. Jurnal untuk mencatat penyetoran modal Boni dan Alvin yaitu kas bertambah pada modal Boni sebesar 100 juta. Kemudian untuk Alvin, gedung sebesar 25 juta, tanah sebesar 60 juta dan truk sebesar 75 juta. Jadi untuk kreditnya modalnya bertambah sebesar 160 juta, totalnya 160 juta. Pengakuan metode dengan metode bonus. Di situ ada tabelnya untuk keterangan nama persekutuan dari masing-masing persekutuan. Yang pertama Boni untuk setoran modalnya 100 juta dan Alvin untuk setoran modalnya 160 juta. Metode bonus 130 juta. Jadi untuk setoran metode bonusnya 360 juta ini didapat dari jumlah setoran modal 260 juta dibagi 2 untuk masing-masing persekutuan yaitu 130 juta. Dan untuk besarnya bonus
itu ya, dan untuk besarnya bonus, karena ini kita pakai metode bonus, berarti dikurangi dari setoran modal ke metode bonus gitu ya, yaitu untuk setoran modalnya 100 juta dikurangi 130 juta untuk Tuan Boni, dapat besar modalnya minus 30 juta. Dan untuk Alvin setoran modalnya 160 juta dikurangi 130 juta, dapat besar modalnya 30 juta. Jadi untuk jumlah setoran modal yaitu 260 juta, dan untuk jumlah metode bonusnya yaitu 260 juta. Besar bonusnya itu tidak ada karena besar bonusnya itu tidak ada karena minus 30 juta. Kalau ditambah 30 juta berarti hasilnya 0 atau kosong. Selanjutnya neraca untuk Rajasa ini, PT Rajasa ini yaitu aktiva berupa kas 260 juta yang didapat dari setoran modal, dan pasifanya modal Boni sebesar 130 juta dan modal Alvin sebesar 130 juta. Jadi jumlah dari aktiva dan pasifa ini adalah sebesar 260 juta. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada penjelasan yang kurang jelas, teman-teman bisa tanya langsung kepada kelompok kami dan juga bisa share di grup WA. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.